Assalamualaikum bapak-bapak dan ibu-ibu karyo sekalian. Kalau kalian punya kucing atau anjing, kadang-kadang mereka akan bawain kalian oleh-oleh. Kayak anjing yang tiba-tiba bawa oleh-oleh mainan, ranting, bola, dan lain-lain. Tapi gimana kalau suatu hari anjing kalian pulang bawa kaki manusia? Ini adalah kasus kematian tragis Crystal Joy Abarkes. Tanggal 19 Februari, seekor anjing bernama Maya lagi main di luar kayak yang biasa emang dia lakuin setiap hari. Pemiliknya ada di dalam rumah lagi ngelakuin rutinitasnya. Biasanya Mayat akan kembali ke rumah kalau hujan atau kalau udah maghrib. Bener aja, malam itu Mayat pulang. Kali ini dia bawa sesuatu di mulutnya. Pemiliknya yang bernama Ronika Labrador mengira itu hanya benda random yang emang biasa dibawa pulang oleh Mayat. Ya, yang dibawa Mayat emang random, tapi itu adalah kaki manusia. Kaki manusia yang udah membusuk. Ronika teriak keras sampai semua tetangganya ini dengar. Dia nelpon polisi. Polisi datang ke TKP. Polisi mencari tahu di mana Mayat menemukan kaki itu, yang menuntun polisi di sebuah pegunungan di kota Toledo. Dan yang mereka temukan di sana sangatlah mengerikan. Jenazah gadis muda yang udah membusuk, diikat ke pohon dengan tali sepatu di lehernya. Di dekatnya tergeletak kelapa gadis itu yang lepas. Tas dan barang-barangnya berserakan di dekat jenazah, yang bikin polisi percaya kalau dia dihabisi di tempat itu juga. Jenazah itu dibawa untuk tes DNA dan otopsi. Sementara itu polisi memeriksa barang-barangnya. Polisi lalu menghubungi semua kontak yang ngelaporin kehilangan keluarga. Di antaranya adalah Christine Abarkes yang udah nyari putrinya yang berusia 12 tahun selama 8 hari. Ketika polisi membawa Christine untuk melihat jenazah itu, dia mengenali kalung itu. Itu anaknya, Crystal Joy Abarkes. Gak banyak informasi yang tersedia untuk umum tentang si Crystal ini. Yang diketahui, Crystal ini ramah, suka nongkrong sama temen-temennya. Dia adalah siswa kelas 6 yang tinggal bareng orang tuanya dan 2 saudara perempuannya. Biasanya Crystal dan 2 saudaranya ini sering keluar bareng. Tapi tanggal 11 Februari keadaannya berbeda. Crystal nggak keluar bareng, dia hanya duduk main HP, terus pamit mau keluar sebentar. Dia nggak bilang mau kemana. Bagi Crystal yang digambarkan sebagai anak yang patuh dan baik, itu jelas bukan kebiasaannya. Ibunya awalnya nggak terlalu mikirin, paling ntar lagi juga pulang. Tapi sampai maghrib Crystal belum juga pulang. Ibunya lalu menghubungi semua orang yang bisa dia hubungi. Apakah ada yang melihat Crystal atau tahu dia di mana? Tapi nggak ada yang tahu. Ibunya mengunggah di media sosial kalau aja ada orang yang melihat putrinya, tapi nggak ada petunjuk sama sekali. Karena udah terlalu malam, ibunya ngelapor ke polisi. Kepolisian kota Toledo lalu membentuk tim khusus untuk mencari Crystal. Tim pencari melihat semua rekaman CCTV di dekat rumah Crystal dan sepanjang jalan yang mungkin dia lalui. Sampai akhirnya ditemukan sebuah rekaman di mana Crystal ini duduk di belakang sepeda motor seorang pria sekitar jam 5 sore tanggal 11 Februari. Tapi mengidentifikasi pria itu hampir nggak mungkin. Dia pakai topi yang hampir menutupi seluruh wajahnya. Dengan rekaman video di tangan, masyarakat dilibatkan dalam pencarian. Wali kota Toledo bahkan menawarkan hadiah bagi siapapun yang bisa ngasih informasi ke keberadaan si Crystal. Tapi selama beberapa hari setelah menghilang, mereka sama sekali nggak bisa dapat apapun. Gak ada terobosan dalam kasus ini sampai berita penemuan mayat itu datang. Ketika Christine mendengar detail lengkap tentang gimana putrinya ditemukan, kondisi tubuhnya, dan gimana cara dia ditinggalkan, Christine hampir pingsan. Dia gak bisa bayangin rasa sakit yang dialami oleh putrinya. Sayangnya, mimpi buruk Christine ini enggak berakhir di situ. Pada malam yang sama, tanggal 19 Februari, polisi ngasih tahu Christine kalau polisi udah menangkap tersangka, seorang mekanik usia 27 tahun bernama Rowell Villapana Jr. Seharusnya ya, penangkapan tersangka itu jadi kabar baik, tapi ternyata enggak. Rowell ternyata adalah sepupu Christine. Rowell ditangkap di rumahnya setelah polisi mencocokkannya dengan rekaman CCTV, ciri-ciri badan, dan motor. Christine ya terkejut banget. Pertama, putrinya hilang. Lalu putrinya ditemukan tewas diikat ke pohon tanpa kelapa dan beberapa yang lain. Sekarang dia diberitahu kalau pelakunya
adalah kerabatnya sendiri. Mulai awal, Rowell ini menyangkal semuanya. Dia ngasih alibi kalau dia bahkan ngebantuin keluarga Christine untuk nyari si Crystal. Tapi ketika polisi menggali lebih dalam, polisi menemukan bahwa Rowell ini punya riwayat penggunaan narkoba. Kesehatan mentalnya juga dilaporkan gak stabil, dan dia telah mengkonsumsi obat untuk mengobati kondisinya sejak usia 15 tahun. Rowell pindah ke kota Toledo tahun 2021. Gak banyak yang diketahui tentang kehidupannya di sana. Seiring berjalannya investigasi, sesuatu yang mengganggu lainnya terungkap. Rowell sebelumnya pernah didakwa dengan 2 tuduhan pemerkosaan di kota Iloilo. Menurut Manila Times, dilaporkan juga kalau ada insiden yang melibatkan Rowell ini dengan anak di bawah umur. Meskipun berita tersebut enggak ngasih detail spesifik. Ketika informasi tentang Rowell itu menyebar ke publik, masyarakat marah. Mereka menuntut penyelidikan yang lebih mendalam dan menyeluruh. Mereka gak mau kasus kematian Crystal ini menguap dan si pelaku dapat hukuman ringan. Masyarakat pengen Rowell divonis seberat-beratnya. Banyak orang berspekulasi tentang motifnya, mengingat tuduhan pemerkosaannya di masa lalu. Banyak yang menduga kalau Rowell ini ngelakuin hal yang sama ke Crystal. Tapi pengacara Rowell membantah. Katanya, Rowell ini punya putri juga. Nah, mungkin dia ngelakuin hal semacam itu ke Crystal. Sampai sekarang, penyidikan masih berlangsung. Polisi berupaya menghubungkan setiap bagian dari pernyataan saksi, bukti fisik, dan riwayat tersangka. 3 informan diberi penghargaan oleh wali kota Toledo atas bantuan mereka dalam mengidentifikasi Rowell. Jenazah Crystal masih diuji untuk menentukan sebab kematiannya dan menilai apakah dia mengalami pelecehan seksual sebelum dia dihabisi. Hasilnya belum diumumkan ke publik. Tanggal 24 Februari, Crystal dimakamkan di pemakaman Ebo di kota Toledo. Acara pemakaman tersebut enggak hanya dihadiri oleh anggota keluarga, tapi juga masyarakat yang datang untuk memberikan dukungan terhadap keluarga korban dan ucapan selamat tinggal terakhir. Ayah Crystal menangis histeris ketika melihat foto putrinya diletakkan di atas peti. Sekarang, meskipun kasus ini masih jauh dari selesai dan belum ada keputusan pasti, banyak orang di Filipina keinget lagi dengan kasus yang cukup mirip pada tahun 2011. Namanya Ella Joy Pique. Dia baru berusia 6 tahun. Ella ditemukan meninggal pada 11 Februari 2011, sekitar 45 km dari rumahnya di Minglanilla. Kondisi tubuhnya mengerikan. Dia ditemukan tanpa busana, terbungkus kain putih, dan dikasih pemberat 3 batu besar. Tubuhnya dipenuhi memar. Satu-satunya saksi dalam kasus Ella ini adalah temannya sendiri yang berusia 11 tahun. Pada hari hilangnya Ella, 8 Februari, Ella dan siswa lainnya pulang dari sekolah. Ketika di jalan, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Lalu dari dalam mobil, seorang wanita dengan rambut panjang memanggil Ella. Dia nanyakin nama ibu Ella dan di mana rumahnya. Lalu dia nawarin tumpangan ke Ella. Ella yang polos dan gak curiga hanya senyum, mengangguk, dan masuk ke dalam mobil. Temannya menyaksikan kejadian itu. Dia ngelihat ke dalam mobil dan ngelihat Ella duduk di pangkuan wanita itu. Ada juga sopirnya, seorang pria warga negara asing. Mobil itu melaju dan Ella menghilang. Karena masih anak-anak ya, temannya nggak terlalu mikirin. Dia mengira kalau mereka mungkin adalah kerabat Ella atau teman dari ibunya. Tapi berhari-hari Ella nggak pernah pulang dan tubuhnya akhirnya ditemukan di dasar tebing. Polisi lalu mengidentifikasi 2 tersangka utama. Seorang wanita bernama Bella Ruby Santos dan pacarnya yang berkebangsaan Inggris, Ian Charles Griffith. Bella ditangkap di dalam mall di Manila tanggal 7 Oktober 2011. Dan karena Ian berada di luar yurisdiksi pengadilan Filipina, Bella jadi fokus utama penyelidikan. Keduanya dituduh bekerja sama untuk menculik dan menghabisi Ella. Tujuannya untuk konten pornografi di situs web. Mobil Bella diperiksa, rumahnya juga diperiksa, tapi polisi nggak menemukan apapun. Nggak ada jejak DNA Ella yang ditemukan di 2 lokasi itu. Lalu pada April 2013, kasus itu berubah, tapi bukan perubahan yang baik. Pengadilan memutuskan bahwa jaksa penuntut gagal membuktikan apa yang terjadi pada Ella setelah Ella ini masuk ke dalam mobil. Kemana Ella dibawa? Apa yang terjadi selama berhari-hari yang hilang itu? Kapan tepatnya Ella meninggal? Siapa yang bersamanya? Semua pertanyaan-pertanyaan penting itu nggak terjawab. Ella dibebaskan dengan jaminan 500.000 peso atau sekitar 120 juta rupiah saat itu. Hakim mengatakan mereka nggak bisa mengandalkan kesaksian seorang anak di bawah umur. Dia masih muda dan ada kemungkinan besar dia salah mengira Bella sebagai orang lain. Hakim merasa kalau kasus ini membutuhkan bukti yang lebih konkret dan kerangka analisis yang lebih matang daripada terlalu bergantung pada kesaksian anak yang masih sangat muda
muda. Ditambah kurangnya bukti fisik yang menghubungkan Bella dengan kejahatan tersebut. Itu bikin hakim yakin kalau Bella nggak bersalah. Sampai hari ini kasus Ella masih belum terpecahkan. Dan ada kekhawatiran bahwa kasus Kristal akan berakhir sama seperti kasus Ella. Gak ada jawaban, gak ada keadilan. Sekarang tersangka masih menyangkal semuanya. Hasil otopsi masih belum dirilis. Video Kristal dibagiin di mana-mana karena masyarakat berusaha memastikan gak ada yang ngelupain kasusnya agar tetap jadi perhatian publik. Saya hanya bisa berharap kalau para pelaku dalam 2 kasus tersebut bisa ditangkap dan divonis dengan adil. Gimana kalau menurut kalian? Mungkin punya teori lain? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.